Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review saya terkait jurnal Desa Wisata yang berjudul Pengembangan Wisata Alam Sejarah dan Budaya Kalimantan Tengah Memanfaatkan Teknologi Augmented Reality oleh Minarni, Eka Prasetyaningrum, dan Catur Hermawan. Jurnal Ikra ITH Teknologi Volume 4 nomor 3 November 2020. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno, MSI. Dan saya sebagai reviewer, nama saya Puji Pangestu, NPM 2014151027, saya dari Kehutanan A. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, kemudian metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Panorama alam yang masih sangat asri membuat Kalimantan Tengah mempunyai banyak wisata alam yang indah untuk dikunjungi. Banyak peninggalan sejarah dari suku Dayak pada zaman dahulu, serta penemuan barang langka yang ada didokumentasikan di museum. Museum ini sangat sepi pengunjung karena tidak ada pesan dan informasi menarik yang didapatkan oleh pengunjung, baik itu wisatawan lokal maupun asing. Selain itu, wisatawan belum bisa memperoleh informasi lengkap mengenai kondisi wisata, lokasi, dan jarak tempuh ke lokasi tersebut. Pada tahun 2018, ini adalah data kunjungan wisatawan di Kabupaten Kota Waringin Timur, menurut Fajrul Rahman tahun 2020. Pada tahun 2012 itu sebanyak 1.161 orang, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 1.326. Nah, jadi tujuan penelitian ini yang pertama, membuat sebuah aplikasi pemandu wisata berbasis Android yang memberikan rekomendasi wisata bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kalimantan Tengah. Yang kedua, menambahkan fitur augmented reality untuk membuat kesan menarik pada objek wisata sejarah dan budaya. Dan tujuan yang ketiga, yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan terhadap wisata Kalimantan Tengah sebagai tujuan wisata yang menarik. Metodologi penelitian. Jadi metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi metode pengumpulan data dan pengembangan sistem. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pariwisata. WTO atau World Tourism Organization mendefinisikan pariwisata adalah berbagai aktivitas yang digunakan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain, menurut Rizkia tahun 2017. Augmented reality adalah teknik penggabungan citra antara dunia maya dengan dunia nyata. Augmented reality menggabungkan elemen digital dengan benda-benda fisik, menurut Laswi 2018. Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 111 derajat BT atau bujur timur hingga 116 derajat bujur timur dan antara 0 derajat 45 lintang utara hingga 30 derajat lintang selatan. Secara geologis, ancaman bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, tanah longsor, atau banjir besar diperkirakan tidak akan terjadi di daerah ini. Lens Studio dan Snapchat. Lens Studio adalah aplikasi desktop gratis milik Snapchat yang dirancang untuk para pengembang dan seniman untuk menciptakan dan mendistribusikan lens augmented reality di Snapchat. Ini adalah contoh AR atau augmented reality pada Snapchat. Hasil dan pembahasan. Upaya pengembangan wisata alam, sejarah dan budaya Kalimantan Tengah memanfaatkan teknologi metode meliputi 2 metode, yaitu yang pertama aplikasi pemandu wisata yang menyajikan informasi dan deskripsi lengkap mengenai wisata disertai info lokasi, gambar, dan video. Yang kedua, augmented reality, objek wisata yang bisa di-scan menggunakan barcode atau yang tertera pada buku pandu wisata atau pada lokasi objek wisata tersebut atau museum. Ini adalah grafik kunjungan wisatawan ke Tulamben setiap tahunnya. Untuk gambarnya sedikit mundur.
Daya dukung fisik menggunakan variabel yaitu volume ruang, wilayah USAT, Liberty Rack, dan ruang penyelam. Dengan melihat potensi yang ada di Pantai Pandawa dan berdasarkan analisis kriteria produk wisata kreatif, yaitu bersifat inovatif dan berbasis kreativitas masyarakat, dan didukung dengan kemampuan menggunakan teknologi yang melibatkan wisatawan. Baik, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu persepsi wisatawan terhadap kondisi alam secara keseluruhan dalam kategori baik, namun masih ada persepsi wisatawan asing dalam kategori cukup terhadap prasarana umum yang perlu mendapatkan perhatian manajemen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.